Dan ini adalah orang yang dimana mereka ini mengenalkan kami berbagai macam proyek. Bagaimana membuat sebuah proyek basic learning, proyek basic talent bersama dengan Ara. Dan ini adalah Elan, anak ketiga saya. Dialah yang membuat sebuah kesepakatan untuk memilih jalur pendidikannya sendiri. Sehingga dari TK sampai sekarang usia 13 tahun, Elan lah yang sama sekali makin bagus sekolahnya. Maka kami akan menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan selama ini. Apabila cocok dengan values keluarga bapak dan ibu, maka silahkan dipakai. Mumpung ini ada perjanjian tahun baru. Kalau kami menyelenggarakannya adalah saat 1 Muharram. Jadi ketika 1 Muharram kami berkumpul, kemudian menyelenggarakan family strategic planning, sehingga ketika tahun baru sudah masuki masa evaluasi. Tahun baru nanti kami kumpul lagi untuk mengevaluasi perjalanan 3 bulan family strategic planning kami. Sehingga tidak ada kata terlambat kalau bapak dan ibu akan belajarnya baru hari ini dan akan memulainya ketika nanti tahun ajaran baru, tahun baru Masehi, maka segera berjalan karena sebenarnya kita sedang tidak sprint hari cepat, kita sedang lari maraton. Jadi bukan nanti tidak akan dihitung kapan Anda memulainya, dan kita tidak akan cepat-cepat untuk mencapai garis finishnya. Anda memiliki track sendiri, keluarga Anda mungkin berbeda dengan keluarga kami, dan itu pasti. Karena kita masing-masing memiliki misi spesifik keluarga yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka kali ini adalah bahan referensi bapak dan ibu semuanya untuk bisa bersama dengan kami. Kalau gaya biasa orang dewasa itu cuma gini, setting, cuma gitu aja nggak oke, kalau yang kayak gitu ya. Maka kita harus cari gaya anak-anak, karena nanti bapak dan ibu akan berdampingan dengan anak-anak terus menerus. Maka cara bersalamannya adalah seperti goyang-goyangan. Kayak ini wajahnya juga kedua ujung bibirnya ditarik, gitu. Ketawa boleh, ya, ketawa boleh sambil nyanyi, ya. Lagunya saya kasih contoh lagunya dulu. Hello kawan, apa kabarmu? Senyum sana, senyum sini, ketikan matamu, ting-ting. Nah, ada ting-tingnya ya. Tengok ke kanan, tengok ke kiri, tepuk tangan, tepuk kaki, cari yang lainnya. Bapak silahkan lompat cari bapak yang lain. Ibu silahkan mau naik yang nggak hamil ya, mau naik ke sana boleh, bebas ya. Waktu kita pendek, maka besok harus ini. Itu workshop manager. Nanti bilang juga ke anak-anak, besok kita akan family strategic planning, waktunya hanya 2 hari 1 malam. Hari pertama kita akan sharing-sharing, hari kedua kita akan main-main, kemudian setelah itu kita akan mengambil kesimpulan berikutnya nanti kita mau apa. Nah, itu tugasnya workshop manager. Workshop leader kita, seorang ayah, seorang imam keluarga yang mendedikasikan dirinya untuk bisa menjadi coach bagi anak dan istrinya. Beliau adalah seorang imam keluarga yang selalu pengennya adalah hidup, mulai dari seorang employee menjadi self-employee, dan sekarang jadi business owner. Paling senang kalau disebut sebagai bapak rumah tangga. Mari kita sebut sama-sama Doni. Maka saya perlu membuat sebuah family strategic planning. Bagaimana mungkin kita tahu mengenai tujuan yang sama kalau tidak pernah dibicarakan, tidak pernah saling berbagi? Bagaimana mungkin kita akan mencapai yang sama kalau kita tidak merencanakan apa yang akan kita kerjakan? Bagaimana mungkin kita melakukan monitoring dan evaluasi
Kalau kita tidak tahu apa yang akan kita evaluasi dan tidak tahu apa yang akan kita monitor. Kalau akhir tahunnya pada keluarga kita, apa kita mencapai tujuan dan rencana kita selama tahun ini? Bagaimana kita bisa mengatakan ya atau tidak? Kalau rencana saja kita tidak punya. Saya tidak bisa membuat monitoring ukuran. Jika saya tidak punya tujuan anak-anak saya tidak tahu apakah anak saya itu on track atau off track. Jika saya tidak tahu apa tujuan keluarga saya tidak tahu apakah saya on track atau off track. Kadang-kadang kelihatannya baik, tetapi off track mungkin. Tiap pagi saya minta menghafalkan buku pelajarannya sampai hafal, sehingga tidak cerdas cermat pasti menang, nilainya 100. Tapi anak ini nggak ngerti apa-apa yang kecuali yang dihafalkan itu. Kelihatannya baik, nilainya baik, tetapi off track menurut kategori itu. Namanya share goals. Tujuan yang dimengerti semuanya, bukan sekedar punya tujuan. Saya punya tujuan, saya menetapkan tujuan keluarga saya, tapi anak saya tidak mengerti tujuan itu, maka tidak akan menjadi sebuah tim. Jadi goalsnya harus menjadi goal kita yang sudah shared goals. Jadi bukan sekedar tujuan, tapi tujuan yang dimengerti oleh semuanya. Jangan sampai nanti bapaknya mengatakan apa, anaknya mengatakan yang lainnya. Itu bukan goals sebuah tim. Itu sebabnya kita perlu menetapkannya tidak hanya di awang-awang, tetapi dituliskan. Bahwa kita harus berjuang mati-matian demi anak kita. Ketika terjadi itu, saya mulai sadar saya harus menaikkan kompetensi saya, sehingga saya tidak menjadi kasir keluarga lagi, tapi menjadi manajer keuangan keluarga. Saya belajar bagaimana caranya mendapatkan gaji dari Pak Dodi, kemudian saya kelola. Bukan saya tabung, tapi saya kelola sebagai seorang manajer keuangan. Dan bagaimana cara saya meningkatkan kompetensi saya meskipun berada di rumah, tapi bisa menghasilkan.